Bab 304. Chuck tergerak oleh kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya Yvette mengambil inisiatif untuk mengatakan ini padanya. Chuck menciumnya lagi. Yvette menutup matanya dan tidak menolak. Mencicit. Pintu terbuka dan Willa masuk. Ketika dia melihat video pengawasan, dia tahu apa yang sedang dilakukan Yvette. Karena itu, dia tidak khawatir tentang hal lain. Dia hanya khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan Yvette pada Chuck. Dia tidak ingin melihat Chuck terluka, jadi dia datang langsung. Namun, ketika dia melihat Chuck dan Yvette berciuman, dia merasakan kekosongan di hatinya. Meskipun itu normal, dia merasa sedikit kecewa. Apa yang salah dengan ciuman pasangan? Willa tidak memikirkan hal ini lagi. Keamanan Chuck adalah prioritas. Dia tidak peduli tentang sisanya. Bibi Logan, kenapa kamu ada di sini? Chuck berbalik karena terkejut. Chucky, bisakah aku berbicara dengan Yvette sendirian? Willa tersenyum dan bertanya. Tentu saja. Chuck mengangguk. Dia pikir itu aneh tetapi dia akhirnya mengerti mengapa dia diizinkan masuk. Apakah klub ini milik Bibi Logan? Itu harus. Kalau tidak, mengapa dia baru saja disambut? Hubi, kata Yvette dengan enggan sambil menatap Willa. Tidak apa-apa, Bibi Logan lembut. Chuck tersenyum dan berkata, Bibi Logan, silakan bicara. Willa lalu berkata, Chucky, tunggu di luar. Aku sudah meminta seseorang untuk menyiapkan kamar pribadi untukmu. Di sana sepi. Chuck menjawab, oke. Setelah itu, dia berjalan keluar. Seperti yang diharapkan, itu adalah klub Willa. Willa menutup pintu dan dengan matanya yang indah, dia melihat Tuan Muda Woods yang terbaring di tanah. Dia berdiri dengan kakinya yang panjang dan berjalan mendekat. Racun yang baru dikembangkan dari Amerika Serikat dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat. Ini berguna untuk pembunuh pemula, bukan? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan belati kecil dan menusuk Tuan Muda Woods dengan itu. Kemudian, semburan darah hitam mengalir keluar darinya. Beberapa detik kemudian, Tuan Muda Woods yang tidak sadar menggerakkan kelopak matanya, tetapi dia tidak bangun. Yvette menatap proses itu. Setelah Willa selesai, dia berdiri dan berkata, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi jangan sakiti Chucky. Ini adalah keuntunganku. Mata Yvette berubah tanpa ekspresi saat dia berteriak, kamu adalah kaki tangan dalam membunuh ayahku. Ya, ayahmu melakukan sesuatu dan dia pantas mati. Nada bicara Willa tidak berubah. Dia berjalan mendekat dan Yvette melangkah mundur dengan waspada. Aku tidak akan melakukan apapun padamu karena kamu baru saja memperlakukan Chucky dengan baik. Jika kamu menyakitinya, aku khawatir aku tidak akan membiarkanmu pergi. Willa berkata dengan nada mengancam. Yvette tidak mundur. Kamu boleh pergi sekarang. Ini kesempatan terakhirmu. Jangan memprovokasi aku. Mata indah Willa berubah sengit juga. Keganasan di dalamnya membuat Yvette takut. Bagaimana orang yang begitu lembut bisa begitu menakutkan? Jangan pernah berpikir untuk melakukan apapun pada Chucky. Sebaiknya kau mengingat ini. Willa memperingatkan. Dia suamiku, tentu saja, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi kamu dan Karen? Aku harus membunuh kalian berdua. Yvette menatapnya dengan tatapan yang sama sengitnya. Willa mengangkat bahu, terserah kamu. Pokoknya, jika ini terjadi lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuhku? Yvette bertanya tanpa rasa takut. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, aku juga tidak akan menyentuhmu. Karena jika aku melakukannya, Chucky akan patah hati. Willa menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sebenarnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia datang sekarang, dia memiliki niat untuk membunuh. Karena begitulah biasanya dia berurusan dengan orang-orang yang membuat masalah di wilayahnya. Namun, niatnya untuk membunuh telah menghilang. Jika dia menyentuh Yvette, apakah Chuck akan membencinya? Willa tidak ingin ini terjadi. Mata Yvette menjadi lebih dingin saat dia berkata, aku tidak akan berterima kasih untuk itu. Aku akan membunuhmu. Kau bisa datang padaku kapan saja, tapi jangan menyentuh Chucky. Jangan pernah, kata Willa. Pada saat ini, Tuan Muda Woods bangun. Dia memandang Willa dengan linglung dan dia terkejut, Presiden Logan, mengapa Anda ada di sini? Ini hari ulang tahunmu hari ini. Kupikir aku harus datang dan menyapamu. Selamat ulang tahun. Willa menoleh padanya dan tersenyum. Tuan Muda Woods merasa tersanjung. Apakah Willa baru saja mengucapkan selamat ulang tahun? Dia bersemangat, dan berkata, terima kasih, Presiden Logan. Apakah Anda ingin minum? Tidak, nikmati dirimu sendiri. Willa menggelengkan kepalanya dan menuju pintu. Tapi kemudian, dia menoleh dan bertanya pada Yvette, apakah kamu tidak ikut? Yvette berjalan keluar dalam diam. Pergi dan temani Chucky. Dia sangat peduli padamu. Silakan. Willa memberitahunya ketika mereka keluar dari ruangan. Setelah itu, Yvette pergi ke kamar pribadi Chuck. Willa berjalan ke pintu.
Dia ragu-ragu kemudian memutuskan untuk tidak masuk. Ini adalah ruang pribadi. Apa gunanya dia berada di sana? Willa berjalan pergi dan matanya yang indah redup. Dia berpikir, aku akan menyiapkan makanan lezat untuk Chucky malam ini dan membiarkan mereka beristirahat dengan baik. Besok, aku akan membawa Chucky keluar. Tunggu tidak, aku harus membiarkan mereka tetap bersama. Lebih baik tinggal di rumah dan bersantai. Willa memikirkan itu sambil menunggu sambil tersenyum. Saat Chuck sedang menunggu di kamar pribadi, dia menerima pesan dari pangeran lagi. Pangeran memberitahunya lokasi lelaki tua yang telah melukai Willa terakhir kali. Chuck sangat marah ketika dia melihat ini. Chuck bersumpah bahwa dia akan menghancurkan seluruh keluarga lelaki tua itu. Matanya dipenuhi dengan kebencian ketika dia menanyakan alamat spesifiknya. Dia harus melakukannya. Orang tua itu harus membayar luka bibi Logan dan darahnya. Untuk sementara, pangeran mencibir. Dia berada di kamar mewah dan berpikir bahwa segala sesuatunya menjadi menarik. Hehe, ayo kita mulai. Aku ingin sekali melihatmu membunuh kakek istrimu dan seluruh keluarganya. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Aku ingin sekali melihatmu membunuh Yvette, tapi sangat disayangkan. Wanita seperti Yvette terlalu sempurna. Sosok dan penampilannya. HMPH, kamu juga beruntung memiliki Willa. Haruskah saya mengucapkan selamat kepada Anda atas keberuntungan Anda? Pangeran memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia berkata pada dirinya sendiri. Yvette membuka pintu dan masuk. Chuck merasa lega melihatnya dan dia berdiri. Suami. Bisik Yvette. Chuck memeluknya dan berkata, sayang, aku harus mengurus sesuatu besok. Chuck punya rencana dalam pikirannya. Entah keesokan harinya atau lusa, dia harus menangkap lelaki tua itu dan membunuhnya. Tapi pasti akan ada seseorang yang melindungi orang tua itu. Selain itu, orang tua itu adalah ahli seni bela diri, jadi Chuck harus merencanakan dengan hati-hati. Dia harus bertindak cepat. Kalau tidak, jika lelaki tua itu menyelinap pergi, Chuck pasti akan menyesalinya. Hubby, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membantumu. Yvette merasa sakit hati. Meskipun dia telah bersumpah di depan kakeknya untuk membunuh Chuck, dia tidak memendam kebencian apapun ketika dia bersama Chuck. Dia ingin dipeluk olehnya seperti itu sepanjang waktu. Chuck tidak bersalah. Itu adalah Karen yang membunuh ayahnya. Namun, Yvette ragu-ragu. Jika Chuck tahu bahwa dia telah membunuh Karen, apa yang akan terjadi? Tidak, sayang. Ayo kembali dan istirahat yang baik di rumah bibi Logan. Kata Chuck. Dia tahu bahwa Yvette lelah. Yvette ragu-ragu. Bagaimana jika kakeknya tahu? Dia ingin menolak, tetapi mata lembut Chuck membuatnya tidak bisa menolak. Dia kemudian tersenyum, oke, Hubby, aku akan mendengarkanmu. Chuck membawa Yvette bersamanya. Ketika Willa melihat bahwa mereka pergi begitu cepat, dia tersenyum. Apakah anak konyol ini tidak ingin membuatnya menunggu? Betapa hebatnya dia. Tentu saja, Willa tidak mengatakan apa-apa. Dia mengantar Chuck dan Yvette pulang dan membuat makan malam. Setelah semua orang makan, Chuck dan Yvette kembali ke kamar. Namun, Chuck berjalan ke balkon dan menelepon ibunya ketika Yvette sedang mandi. Orang tua itu sangat kuat. Chuck tidak bisa menanganinya sendirian. Dia membutuhkan dukungan ibunya. Untungnya, ibunya menjawab panggilan itu dan dia merasa lega. Meskipun demikian, dia bisa tahu dari suaranya bahwa dia lelah. Karen bertanya, Chucky, ada apa? Chuck berbicara dengan cepat. Dia ingin ibunya mengirim tenaga kerja. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Willa mengetahuinya. Dia ingin membalas dendam untuk Willa. Ya, saya masih di Amerika Serikat, tetapi saya akan memberitahu Betty untuk pergi malam ini. Dia akan membawa beberapa orang dan tiba dalam 3 jam. Yang harus Anda lakukan adalah menjemputnya. Tapi hati-hati, orang itu masih sangat kuat. Ngomong-ngomong, dia juga orang yang sangat waspada. Bagaimana kamu mengetahui keberadaannya? Siapa yang memberitahumu tentang hal itu? Karen merasa ada yang aneh. Chuck tidak memiliki jaringan sendiri, jadi bagaimana dia menemukan orang tua itu? Tentu saja, Chuck mengatakan yang sebenarnya. Dia memberitahu Karen tentang pangeran. Karen mengerutkan kening, pangeran? Dia belum pernah mendengar tentang dia, tetapi dia tahu siapa itu. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi ganas dan dia memperingatkan, Chucky, berhentilah menghubungi orang ini. Kamu belum memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Chuck sudah waspada, jadi dia langsung setuju. Bagaimanapun, sang pangeran tiba-tiba muncul dan membagikan begitu banyak informasi tanpa menuntut imbalan apapun. Chuck tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak ada yang pernah datang secara gratis di dunia ini. Setelah menutup telepon, Karen mendengus, pangeran? Dengan anakku di sekitar, kamu tidak akan pernah bisa menjadi pangeran. Chuck merasa nyaman karena Betty akan segera membawa beberapa orang. Kemudian, dia akan bisa membunuh lelaki tua itu malam itu. Bab 305. Chuck meletakkan ponselnya dan meninggalkan balkon untuk kembali ke kamarnya.
Dia akan membunuh orang tua itu nanti. Ini sangat berbahaya. Dia tidak bisa membiarkan Yvette tahu tentang itu. Chuck tahu bahwa Yvette sangat lelah dan dia perlu istirahat yang baik. Pada saat ini, Yvette keluar dari kamar mandi, mengenakan piyamanya. Meskipun ada bekas luka di tubuhnya, dia tetap cantik. Chuck tertarik padanya. Chuck berjalan ke arahnya dan berkata, "Sayang, kamu harus tidur dulu." Yvette menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya penuh kebencian, tapi dia tidak bisa membenci pria di depannya ini. Begitu dia datang, dia memegang Chuck di tangannya. "Hubby, bisakah kamu tidur denganku? Aku tidak bisa tidur tanpa memelukmu." Itu benar. Sejak Yvette berubah, dia tidur sendirian. Dia merasa tidak aman. Dia telah tidur di kamar yang sama dengan Chuck sejak dia masih kecil. Yvette sudah terbiasa dan ketika dia tiba-tiba kehilangan Chuck, dia merasa cemas. Itu adalah rasa aman yang biasa dia rasakan. Yvette ingin menolaknya, tetapi tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Chuck tersenyum dan berkata, "Aku belum mandi." Dia bermaksud agar Yvette tidur sendirian. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah merencanakan untuk pergi keluar nanti untuk membalaskan dendam Willa? "Bahkan jika kamu tidak mandi selama sebulan, aku masih ingin tidur di pelukanmu, oke?" Yvette berkata dan memberi Chuck ciuman. Chuck tersenyum mendengar kata-kata manisnya. Dia pikir lebih baik membiarkan Yvette tidur dulu. Kalau tidak, bagaimana dia harus pergi nanti? Tetapi pada saat yang sama, dia khawatir membiarkan Yvette tidur sendirian. Chuck memeluknya. Kata-kata yang ingin Yvette katakan padanya terlalu banyak. Untuk saat ini, dia hanya bertanya, "Hubby, orang seperti apa ibumu?" "Dia orang yang sangat baik," jawab Chuck. Memang benar bahwa ibunya sangat pemarah. Meskipun dia kaya, dia rendah hati. Betulkah? Mata Yvette tanpa sadar menjadi ganas. "Orang baik? Tapi dia telah membunuh ayahnya." Chuck punya pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya. Pangeran telah mengirim video dan beberapa foto Yvette dengan lelaki tua itu. Apakah dia kerabat Yvette? Chuck sangat ingin tahu. Tapi dia juga ragu. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja membunuh kerabat Yvette? "Sayang, apakah kamu punya anggota keluarga lain?" Chuck menatap Yvette yang ada di pelukannya dan bertanya. Yvette terdiam selama beberapa detik dan hatinya sedih. Dia berkata, "Hubby, aku hanya memilikimu." Orang tua itu adalah kakeknya, tetapi Yvette telah disiksa olehnya begitu lama. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Dia akan tiba-tiba muncul dan itu selalu menyebabkan kecemasannya. Dia tidak memiliki perasaan hangat untuknya. Tapi dia juga seorang kerabat. Mungkin perasaan perlu dipupuk. Terlebih lagi, Yvette tidak bisa membiarkan Chuck tahu tentang ini. Chuck merasa lega. Orang tua itu mungkin seseorang yang Yvette kenal. Prince juga menyebutkan bahwa Yvette lah yang berencana menculiknya. Tapi Yvette tampak begitu polos dalam pelukannya. Bagaimana mungkin? Chuck tidak percaya. Keinginan Chuck untuk membunuh semakin kuat. Dia ingin menemukan lelaki tua itu dan membunuhnya, serta anggota keluarganya. Dia ingat adegan ketika lelaki tua itu menginstruksikan Willa untuk menikam dirinya sendiri. Chuck benar-benar ingin membunuhnya saat itu juga. "Sayang, kamu harus tidur lebih awal," Chuck berkata dengan lembut. Suamiku." Yvette merasa santai saat dia berbaring di dada Chuck. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya yang indah dengan rasa malu yang menarik. Dia bertanya dengan malu-malu, "Sayang, apakah kamu ingin melakukannya?" Dia tercengang. Dia telah memikirkannya setiap hari. Namun demikian, dia ingin keluar nanti, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Chuck menggertakkan giginya dan menolak dengan susah payah, "Tidak, tidak." Dia terkekeh, "PFFT, Hubby, kamu sangat imut. Aku tahu kamu menginginkannya, suamiku yang manis." Yvette tersenyum dan dia tampak lebih pemalu, berkata, "Tidak apa-apa, Hubby. Kami telah bersama selama bertahun-tahun, dan kami telah tidur bersama selama hampir 10 tahun. Saya belum melakukan tugas saya sebagai seorang istri. Malam ini, saya akan melakukannya. Menjadi istrimu." Chuck tersentuh. Ya, itu sudah bertahun-tahun. Tapi itu bukan salah Yvette. Dalam beberapa tahun terakhir, Chuck menyadari bahwa sudah waktunya untuk melakukannya setelah dia tidur di sisinya begitu lama. Namun, pada saat itu, Chuck menyadari bahwa Yvette telah kecewa dengannya. Lagi pula, dia baru saja menyentuhnya. Dia tahu apa yang dipikirkan Yvette. "Sayang, apakah kamu benar-benar?" Chuck bertanya. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. "Ya, saya tahu. Tapi Anda harus memaafkan saya. Saya memiliki banyak memar di tubuh saya dan mereka tidak terlihat baik. Jadi, malam ini, saya tidak bisa menunjukkan apa-apa karena itu benar-benar jelek. Ada luka-luka di mana-mana dan itu mungkin merusak suasana hati Anda." Yvette berkata dengan wajah merah. Chuck mengerti.
Yvette ingin itu seperti 2 kali terakhir mereka bersama Zelda. Namun, Chuck tidak bisa tidak menyukai Yvette. Dia memiliki sosok yang bagus, dan luka-lukanya tidak akan mempengaruhi apapun. Dia hanya merasa kasihan pada Yvette karena dia merasa sangat tersiksa. Tidak, aku tidak akan keberatan. Chuck menggelengkan kepalanya dengan sakit hati. Tapi aku akan melakukannya. Aku ingin suamiku yang manis melihat sisi terbaikku. Tapi aku merasa jelek, jadi bagaimana aku bisa menunjukkan sesuatu padamu? Suara Yvette rendah, tanda kurang percaya diri. Chuck merasa bahwa Yvette sama seperti dia. Keduanya ingin saling menunjukkan sisi terbaik mereka. Hubby, saya punya sedikit pengalaman. Aku hanya akan memeriksanya, kuharap kau tidak keberatan. Rona merah di wajah Yvette semakin terlihat. Chuck mengangguk dan memejamkan matanya. Di kamar, Willa beristirahat di tempat tidurnya. Dia memperbaiki langit-langit dengan matanya yang indah. Dia tidak bisa tidur dan dia mengalami insomnia. Chucky, apa yang kamu lakukan di kamar? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Dia bertanya-tanya. Meski tidak ada gerakan di kamar mereka, Willa mendengar semuanya dengan pendengarannya yang sensitif. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa-apa? Dia baru saja mendengar teriakan teredam Chuck. Sangat menyakitkan baginya untuk mendengarnya. Willa merasa sedikit kesal lagi. Dia terus menatap langit-langit dan tidak bisa menutup matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Chucky, jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, apakah akan segera ada bayi? Willa memejamkan mata yang indah, berkata pada dirinya sendiri, aku harus tidur. Itu normal bagi pasangan untuk melakukannya. Pada akhirnya, Willa masih tidak bisa tidur. Dia turun dari tempat tidur, mengeluarkan topeng kucing, dan melihatnya. Dia tersenyum. Chuck berpikir bahwa skill Yvette sangat bagus, mirip sekali dengan Zelda. Chuck menantikan pemulihan Yvette agar mereka bisa menjadi pasangan yang tepat. Namun, Chuck merasa sangat gugup. Dia takut Yvette akan menertawakannya. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak pengalaman sebelumnya di mana dia hanya bertahan sebentar. Untungnya, kali ini normal. Tapi Chuck tidak tahu bahwa itu karena kegugupannya. Seberapa tertekan dia? Dia sengaja melatih dan menahan diri untuk tidak menyentuh wanita lain. Itu semua untuk saat ini, tetapi dia takut Yvette akan kecewa padanya. Namun, Yvette melengkungkan bibirnya dan berkata, Hubby, kamu sangat imut. Aku lelah. Bagaimana kalau kita tidur? Yvette terkejut. Dia sangat gugup sekarang dan sangat khawatir bahwa Chuck akan kecewa. Tapi sekarang, sepertinya dia punya bakat. Memikirkan hal ini, dia merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia berusia 25 tahun. Untungnya, Chuck puas. Baik, kata Chuck. Dia merasa lega dan menghela nafas lega. Yvette pergi ke kamar mandi dan keluar. Setelah beberapa saat, Yvette tertidur di tubuh Chuck. Dia sangat lelah. Tentu saja, itu bukan karena 3 menit itu, tetapi karena insomnianya baru-baru ini. Dia tidak memiliki istirahat yang baik. Chuck telah melihat istrinya yang cantik. Dia sangat beruntung memiliki istri seperti itu, dan juga Bibi Logan, yang begitu baik dan lembut padanya. Setelah beberapa saat, Yvette tertidur. Chuck menurunkannya dengan lembut, menutupinya dengan selimut, dan merangkak keluar. Dia pergi ke aula dan melihat ke arah kamar Willa. Retakan di bawah pintu itu gelap, menandakan bahwa Willa sedang tidur. Chuck memutuskan untuk tidak memberitahu Willa tentang hal ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah pergi keluar dan menunggu kedatangan Betty. Chuck membuka pintu dan keluar. Willa yang belum tidur membuka matanya saat mendengar suara itu. Dia melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Seluruh proses itu sunyi. Dia khawatir Yvette akan pergi lagi, dan kemudian Chuck akan sedih. Namun, ketika dia tiba di pintu dan melihat keluar melalui jendela kaca, dia melihat bahwa itu adalah Chuck. Willa melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Apa yang Chucky lakukan di luar? Bab 306. Willa memperhatikan saat Chuck pergi. Tanpa ragu-ragu, dia kembali ke kamar diam-diam. Dia membuka lemari dan dengan cepat memilih pakaian hitam. Kemudian, dia pergi ke pintu kamar Chuck. Dia membuka pintu dengan lembut dan melihat Yvette tidur nyenyak. Dia sedang tidur dan masih bersikap malu-malu, Hubby, kamu sangat imut, kamu sangat keren. Willa merasa sedikit malu mendengarnya. Untungnya, Yvette tertidur. Willa menutup pintu dan segera membuntuti Chuck. Ketika dia berjalan keluar dari villa, dia melihat Chuck berjalan ke sisi jalan dan memanggil taksi untuk pergi. Willa mengingat plat nomornya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon seseorang. Dia memerintahkan, periksa nomor plat dan lihat kemana taksi itu pergi. Ya, Presiden Logan. Taksi ini milik perusahaan Anda. Ini menuju pinggiran kota. Orang itu menjawab dengan nada hormat. Dia sedikit terkejut, pinggiran kota? Mengapa Chucky pergi ke pinggiran kota? Apakah dia akan menemui seseorang? Chucky, beritahu saya jika Anda bertemu seseorang. Sudah larut. Apa yang harus saya lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi?
Willa bingung dan dia meletakkan ponselnya. Dia mengendarai mobil yang diparkir di pinggir jalan dan mengejar mereka. Ketika Chuck tiba di pinggiran kota, dia telah menelepon Betty sebelumnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia hampir sampai. Saat itu, Willa sudah menyusulnya. Dia berada di tempat tersembunyi di mana dia bisa melihat ruang terbuka di depannya. Willa tiba-tiba mengerti apa yang dilakukan Chuck di sana. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah helikopter terbang. Ketika Willa melihat helikopter, dia langsung tahu bahwa itu adalah Betty. Dia tahu bahwa Karen telah pergi ke Amerika Serikat, jadi itu hanya Betty. Namun, mengapa Chuck memanggil Betty? Apa niatnya? Kenapa dia tidak meneleponku? Willa terdiam, tapi dia menatap Chuck dengan tatapan lembut. Anak ini pasti khawatir menggangguku. Tapi aku bibimu, anak bodoh. Itu tidak akan menjadi masalah. Betty! Chuck menyambutnya. Dia percaya diri karena Betty bersenjata lengkap dan dia membawa tim elit beranggotakan 5 orang. Semuanya memiliki aura yang kuat. Kelima orang ini semuanya adalah master seni bela diri. Tuan muda. Kelima pria itu menyapa Chuck dengan hormat. Kamu tidak harus begitu sopan. Chuck melambaikan tangannya. Tidak mudah membawa 5 orang ini ke sini. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chuck, dan mereka menganggapnya sangat ramah. Tuan muda, di mana orang itu? Tanya Betty waspada. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Karen telah menelepon dan meminta Betty untuk menjaga agar Chuck tetap aman, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Tempat itu tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada, sekitar 20 km jauhnya. Berdasarkan kekuatan fisik mereka, mereka semua bisa langsung terlindas. Chuck berbicara dan Betty mengangguk. Dia berkata, baiklah, tuan muda, ayo pergi. Kami akan membunuh orang itu malam ini. Chuck tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Betty memberi Chuck 2 benda dan berkata, tuan muda, ambillah 2 ini. Belati ini terbuat dari baja halus. Ini sangat tajam dan paling baik untuk menyerang. Dan yang ini adalah semprotan khusus. Tuan muda, Anda tidak cukup kuat. Ini dapat digunakan pada saat-saat kritis. Anda bisa menyemprotkannya ke lawan. Kecuali orang itu mati, tidak ada yang akan bisa menanggungnya. Chuck menyingkirkan belati tajam dan botol semprot, yang hampir seperti semprotan anti serigala. Memang tidak ada kesempatan baginya untuk mengalahkan seorang ahli. Terutama lelaki tua itu. Chuck bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan barang-barang tambahan ini untuk melindungi dirinya sendiri pada saat-saat kritis. Betty, bisakah kamu menolak semprotan ini? Chuck bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka berlari ke tempat tujuan. Aku bisa bertahan selama sekitar 10 detik. Betty mengatakan yang sebenarnya. Chuck terkejut, Betty, kamu hebat. Tidak, aku jauh di belakang. Tuan muda, ibumu, Presiden Lee dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama. Ini sepenuhnya didasarkan pada tekad. Jika disemprotkan pada orang biasa, mereka akan merasakan sakit. Kuncinya adalah apakah mereka bisa menanggungnya atau tidak. Presiden Lee dan Presiden Logan adalah orang-orang dengan kemauan yang kuat. Mereka bisa bertahan lama. Betty melanjutkan sambil menambahkan. Chuck terkejut. Ibunya memang kuat, tapi Willa begitu lembut. Bagaimana dia bisa memiliki tekad yang kuat? Apakah ini ada hubungannya dengan karakter seseorang? Tanya Chuck, menyiratkan bahwa Willa sangat lembut. Betty berkata tanpa daya, Presiden Logan sangat lembut terhadap Anda, tetapi dia tidak selembut itu kepada orang lain. Kemauan Presiden Logan adalah sesuatu yang tidak Anda duga. Dia dapat sangat berkonsentrasi pada apa saja, dan dia dapat menahan godaan apapun. Tidak mungkin tanpa kemauan yang kuat. Bibi Logan benar-benar hebat. Kata Chuck sambil tersenyum. Tentu saja, dia luar biasa. Kalau tidak, Presiden Lee tidak akan membiarkan Presiden Logan. Betty tutup mulut dengan tergesa-gesa saat dia hampir menumpahkan kacang. Willa pasti akan malu jika dia mengatakannya dengan lantang. Apa yang ibuku minta agar Bibi Logan lakukan? Chuck bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, tuan muda. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak berbicara. Orang itu sangat waspada. Betty berjaga-jaga. Karen secara khusus menginstruksikan Betty untuk membawa senjata tertentu. Untuk berjaga-jaga. Chuck merasa itu benar. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan cepat mengikuti Betty dan yang lainnya, dan memasuki pinggiran kota yang gelap. Willa mengikuti di belakang. Dia waspada. Dia melihat bahwa Betty bersenjata. Apa yang dia lakukan? Willa memutuskan untuk mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, Willa berhenti karena dia melihat Chuck dan yang lainnya berhenti dan memantau suatu tempat. Itu adalah rumah biasa, seperti rumah di desa. Willa mengeluarkan ponselnya dan berkata, periksa siapa yang ada di dalam alamat ini. Ya, nyalakan satelit dan periksa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ponsel Willa memiliki citra satelit. Willa melihat foto buram itu dan mengetahui siapa itu.
Willa tergerak ketika dia berpikir, Chucky, kamu di sini untuk membalas dendam padaku, bukan? Itu sebabnya kamu tidak memberitahuku? Kamu baik sekali. Dia melanjutkan panggilannya, kirim tim 3 keluar. Ya, saya akan membuka kunci pesanan saya. Ayo sekarang, muncul dalam 15 menit. Willa merasa sedikit lega setelah memberikan instruksi, dan dia terus mengikuti karena dia melihat bahwa Chuck, Betty, dan yang lainnya sudah masuk lebih dalam. Dia harus mengejarnya. Hubby. Di dalam ruangan, Yvette menyentuh ruang di sebelahnya dengan linglung dan menemukannya kosong. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sampingnya. Dia segera turun dari tempat tidur dan bertanya, Hubby, kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Dia membuka pintu dan keluar, hanya untuk menemukan bahwa Chuck tidak ada di rumah. Dia pergi ke pintu kamar Willa dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dia membuka pintu dan masuk. Ketika dia tidak melihat siapapun di tempat tidur, dia terkejut. Willa juga hilang. Hubby, kalian berdua pergi apa? Dia kembali ke kamarnya untuk mengenakan pakaiannya dan berlari keluar dari villa dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu di mana menemukannya, dia merasa tidak nyaman. Rasanya seperti keluarganya akan mati. Keluarga? Hubby, kamu dalam masalah, kan? Mata indah Yvette menjadi berkaca-kaca. Dia cemas, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah kakekku? Dia bergegas ke sisi jalan dan menghentikan taksi. Ketika dia menyadari hal ini, dia segera mengeluarkan belati dari tubuhnya. Matanya seperti harimau. Dia tampak berbaur dengan kegelapan saat dia berjalan menuju rumah. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kakeknya. Namun kesedihan di hati Yvette kembali muncul. Hubby, ibumu membunuh ayahku. Dan sekarang, kamu ingin membunuh kakekku. Hubby, jangan lakukan ini padaku, jangan. Ada air mata di mata Yvette, dan itu adalah air mata keputusasaan. Dukung blog Novel Tune agar selalu update